Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hakiki. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Yang mana pada kegiatan kali ini saya melaksanakan PPL di SMP Negeri Tasikmalaya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil kerja saya dalam mata kuliah PPDP, yang mana pada kegiatan ini saya merancang sebuah rencana pembelajaran dan juga mengimplementasikannya di dalam kelas. Rancangan pembelajaran ini dibuat berdasarkan dari karakteristik peserta didik, yang mana dalam PPDP itu sendiri peserta didik dijadikan sebagai pusat dari pembelajaran. Saya mengintegrasikannya dengan mata kuliah lain, yakni Design Thinking, yang mana pada Design Thinking tersebut kami juga melakukan sebuah proyek atau melaksanakan sebuah proyek, yang mana proyek tersebut ditujukan juga sama untuk kepentingan user atau pengguna, yang mana pengguna itu adalah peserta didik. Jadi di sini ada satu fokus yang sama, yaitu peserta didik. Nah, melalui integrasi dari PPDP, yang mana pada PPDP ini saya mengintegrasikan tentang profiling peserta didik. Kemudian dalam design thinking saya melakukan fase-fase yang ada pada pendekatan design thinking itu sendiri begitu. Nah, di sini profiling ini ada pada fase ideate dari design thinking. Oke, seperti apa sih jadi design thinkingnya itu? Sebelum saya perlihatkan output dari project PPDP ini, saya akan menunjukkan terlebih dahulu data-data yang telah saya himpun dari peserta didik begitu. Nah, di sini data yang kami pakai itu sebetulnya ada dua. Yang pertama hasil survei peserta didik terkait preferensi belajar, kemudian yang kedua itu hasil dari interview dengan guru. Kenapa tidak dilakukan interview mendalam dengan peserta didik? Karena waktu yang kami dapat itu terbatas gitu. Nah, di sini hasil surveinya itu saya membuat 8 butir pertanyaan, 8 butir pernyataan, yang mana pernyataan-pernyataan tersebut itu berhubungan dengan gaya belajar dan juga preferensi media yang akan dipakai nantinya, seperti itu. Mengenai materi yang saya ambil di sini adalah Notisign, karena Notisign itu berbarengan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Maka dari itu saya menyesuaikan dengan materi tersebut begitu. Nah, di sini ada beberapa poin pernyataan. Yang pertama itu adalah saya senang melihat ilustrasi pada buku slide presentasi dalam pembelajaran. Dapat dilihat 88,2% itu menyetujuinya begitu. Nah, kemudian yang kedua, senang dengan foto-foto yang bisa saya lihat di dunia nyata. Nah, ini berhubungan dengan profiling juga nantinya, karena SMP Negeri 8 Tasikmalaya itu berada di tataran Sunda, maka akan diusahakan contoh-contoh yang dilampirkan itu berada di lingkungan-lingkungan terdekat, yang mana culture atau budayanya itu mendekati dengan yang berada di Tasikmalaya gitu. Nah, bukan gambar ilustrasi atau animasi, gambar nyata begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya senang jika guru memberikan materi melalui video. Nanti akan ada beberapa ide berdasarkan dari hal ini gitu ya. Nanti akan ditampilkan juga melalui video, yang mana berarti kalau melalui video mungkin akan ada dua kemungkinan, audio visual yakni video, atau visual saja mungkin melalui presentasi atau seperti itu, slide presentasi. Yang keempat, saya senang jika langsung mempraktikkan sesuatu berhubungan dengan penugasan nantinya. Kemudian yang kelima, menggunakan gawai, handphone, laptop, dan lain-lain. Nah, ini berhubungan dengan media ajar yang akan dipakai langsung oleh peserta didik begitu, yang mana kebanyakan dari yang telah saya lakukan mereka menggunakan handphone untuk melakukan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian saya senang bekerja dengan kelompok, karena kebanyakan itu mayoritas senang berkelompok, maka saya melakukan pembelajaran secara berkelompok, membaginya ke dalam kelompok-kelompok kecil, tidak terlalu besar. Nah, kemudian untuk selanjutnya, saya senang jika guru atau seseorang menerangkan materi hingga saya bisa tidak perlu mencari sumber lain. Ya,
76% setuju dengan pernyataan tersebut. Maka di sini saya sebagai guru akan melakukan review tambahan begitu supaya anak-anak mengerti secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedelapan, saya senang mendesain gambar. Ini berhubungan dengan tadi poin keempat, mempraktikkan sesuatu, karena ini adalah notice sign. Jadi tugas di akhirnya itu adalah membuat notice sign sendiri menggunakan media-media yang mungkin nanti dihubungkan dengan gawai atau teknologi seperti itu. Nah, di sini berdasarkan dari hasil kuesioner tersebut, hasil survei tersebut, kami mendapatkan 7 ide, yang mana 7 ide ini nanti oleh setiap anggota, saya salah satu anggotanya kan ya di sini, akan menggunakan ide-ide ini, memilih saja begitu. Jadi tidak semuanya digunakan dalam satu pembelajaran. Untuk ide pertama, pembelajaran menggunakan media audio visual seperti YouTube. Nah, ini untuk memfasilitasi tadi senang menonton video begitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran menggunakan media visual slide presentasi yang dijelaskan oleh guru. Ini sekalian dengan yang tadi, bahwa peserta didik lebih senang mendengarkan penjelasan dari guru begitu. Atau mungkin nanti bisa juga pembelajaran menggunakan audio visual namun dijelaskan kembali, bisa seperti itu. Untuk ide yang ketiga, melibatkan kegiatan berkelompok untuk membuat atau mempraktikkan menggunakan lembar kerja digital Canva. Nah, Canva ini nantinya kan, Canva adalah aplikasi digital untuk membuat atau mendesain suatu gambar begitu. Karena ini adalah notice, materinya adalah notice, maka saya akan menggunakan Canva untuk membuat notice sign mereka sendiri berdasarkan dari apa yang telah mereka pelajari. Atau yang selanjutnya juga adalah melakukan asesmen formatif menggunakan quizzes. Nah, quizzes ini sangat opsional. Saya pribadi tidak menggunakannya karena saya menggunakan asesmen itu pada media visual slide presentasi yang tadi. Saya memberikan video, juga memberikan slide presentasi. Kemudian selanjutnya menggunakan metode cooperative learning. Cooperative learning ini mungkin untuk memfasilitasi tadi kegiatan berkelompoknya. Kemudian ada competitive learning. Kalau quizzes dipakai, biasanya competitive learning itu akan lebih terasa begitu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan Mentimeter untuk melaksanakan self-reflection. Mungkin sekalian dengan penjelasannya ya, ini adalah dilihat dari sini. Untuk teman-teman yang ingin melihat hasil dari pekerjaan saya gitu, bisa dilihat, nanti saya akan share di video di bawah ini linknya untuk menuju pada Padlet kami, tempat pameran kami begitu. Nah, di sini untuk rencana pembelajarannya, saya sendiri menyusun seperti ini ya. Saya menggunakan PJBL atau Problem Based Learning supaya dapat mengaitkan dengan budaya-budaya yang ada di sekitar dan juga hal-hal yang dekat dengan mereka. Karena tadi ingin melihat gambar nyata, maka gambar nyata itu biasanya bisa dihubungkan dengan gambar-gambar atau benda-benda yang ada di sekitar begitu. Kemudian boleh dilihat saja ya, saya hanya menjelaskan sedikit di sini. Nah, di sini lampirannya juga ada slide presentasi, kemudian lembar kerjanya. Lembar kerjanya adalah template yang bisa digunakan, yang bisa diedit oleh peserta didik nantinya. Seperti ini. Boleh, mungkin saya akan kita coba lihat ya. Nah, di sini nanti peserta didik bisa menggunakannya dan mengeditnya sendiri begitu untuk template. Mereka bisa mengganti namanya, menambahkan gambar-gambar, misalkan tiger atau something. Menambahkan gambar-gambar, masukkan ke sini, dan mereka akan membuat notice sign mereka sendiri begitu. Oke. Mungkin itu untuk LKPD-nya. Kemudian selanjutnya adalah video pembelajaran. Nah, ini adalah hasil video pembelajaran saya. Mungkin ada kekurangan, beberapa hal itu terasa sangat kurang begitu, terutama untuk kegiatan akhir karena waktunya tidak cukup. Jadi untuk kegiatan membuat notice sign mereka itu ditugaskan di rumah dan hasilnya dikirimkan ke grup WA seperti itu. Oke. Begitulah presentasi dari hasil project saya untuk kegiatan PPDP ini, yakni menggunakan design thinking untuk membuat rencana pembelajaran mengenai notice sign begitu. Mungkin dicukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.